Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu mahasiswa UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, Prodi Pendidikan Agama Islam, tepatnya sekarang lokal PAI 4J. Dan saya Abdul Somad. Saya melanjutkan penjelasan dari Saudara Faizal tadi berkaitan dengan Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kenal dengan sosok Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Sebelumnya kita baca sedikit biografi beliau. Nama lengkapnya adalah Jamaluddin Al-Afghani As-Sayyid Muhammad bin Safdar Al-Husaini. Namun banyak orang yang mengenal beliau dengan sebutan Jamaluddin Al-Afghani. Gelar Sayyid yang menempel pada sebutan nama beliau itu dikarenakan beliau ini masih ada keturunannya dengan Ali bin Abi Thalib, dari Husain Ali bin Abi Thalib, karena beliau ini masih silsilahnya sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan beliau dilahirkan pada tahun 1838 dengan 2 persi tepat kelahiran. Ada yang mengatakan beliau ini dilahirkan di Asadabad atau wilayah yang ada di Afghanistan. Ada juga menurut pendapat yang lain bahwa beliau ini dilahirkan di Asadabad dekat Hamadan, wilayah Persia. Dan akhir hidup beliau Jamaluddin Al-Afghani yaitu wafat di Istanbul pada tanggal 9 Maret 1897 dalam usia 59 tahun. Baik, beliau semasa hidupnya banyak disenangi oleh banyak orang dan juga banyak musuh bagi banyak orang. Bagaimana tidak, beliau disenangi oleh banyak orang karena beliau membawa pembaharuan untuk orang-orang yang senang akan pembaharuan yang beliau bawa. Karena pembaharuan yang beliau bawa itu tidak lain dan tidak bukan untuk memajukan atau membangkitkan Islam, yang mana Islam pada saat itu ketinggalan dengan negara-negara barat yang mereka sudah melampaui ilmu batasan orang Islam pada saat itu. Dengan pemikiran pembaharuan Al-Afghani ini, beliau mengajak umat Islam untuk keluar, untuk bangkit menuju dan melawan penjajahan di barat pada masa itu, sehingga Islam bangkit dan jaya kembali, tidak tertindas oleh negara-negara barat. Dan pemikiran beliau seperti inilah yang banyak disenangi oleh masyarakat dan umat Islam pada saat itu. Beliau tidak disenangi oleh banyak orang dikarenakan beliau yang selalu mengkritik pemerintah kerajaan pada masa itu. Beliau yang selalu menolak akan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan syariat-syariat Islam. Beliau juga melawan peraturan-peraturan yang dibuat oleh kerajaan, oleh penguasa-penguasa pada saat itu, karena peraturan yang mereka buat, tindakan yang mereka lakukan itu sangat tidak berkemajuan bagi umat Islam. Beliau Al-Afghani juga sangat dikenal seorang politik yang luar biasa pada masa hidupnya. Semenjak usia 22 tahun, yang ketika itu beliau menjadi penasehat Sir Ali Khan. Kemudian dia angkat menjadi Perdana Menteri Afghanistan
oleh Muhammad Ibnu A'zam kan. Ketika di Mesir, beliau Al-Afghani bergabung dengan perkumpulan Freemason Mesir. Perkumpulan ini memiliki semboyan kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan. Namun ide-ide politik Al-Afghani tidak didengar di perkumpulan ini, sehingga beliau memutuskan untuk keluar dari perkumpulan tersebut. Al-Afghani membentuk partai nasional yang disebut dengan Hizbul Al-Watani. Tujuannya adalah menanamkan kesadaran nasionalisme dalam diri orang-orang Mesir dengan slogan Mesir untuk orang Mesir. Adapun tujuan lain dari partai ini adalah untuk memperjuangkan pendidikan universal, kemerdekaan pers. Al-Afghani berusaha menggulingkan Raja Mesir saat itu, yaitu Khedive Ismail. Hal ini dikarenakan keborosannya, banyak berhutang dengan negara barat. Kemudian Khedive digantikan oleh putranya Khedive Taufik yang berjanji akan membuat reformasi dan membantu pembaharuan Al-Afghani. Akan tetapi pada kenyataannya Khedive Taufik melanjutkan kepemimpinan ayahnya sama saja seperti ayahnya, sehingga menimbulkan reaksi dari Al-Afghani yang kemudian membuat dia terusir dari Mesir. Al-Afghani melanjutkan perjalanannya ke Paris, Prancis. Di sana dia membuat Urwat Al-Wusta, ikatan yang kuat. Tujuannya adalah untuk memperkuat rasa persaudaraan Islam, membela Islam, dan membawa umat Islam pada kemajuan. Menurutnya, salah satu perbuatan dapat dilakukan dengan jalan tulisan. Beliau membuat tulisan-tulisan di sana sehingga tersebar luas, tergores hati-hati umat Islam untuk bangkit menuju pembaharuan yang lebih baik dan tidak tertinggal oleh bangsa-bangsa barat pada saat itu. Kemudian bersama Muhammad Abduh, beliau ini membuat majalah Urwat Al-Wusta dalam bahasa Arab. Tulisan yang mereka buat di Paris ini tidak bertahan begitu lama, cuma 8 bulan, karena dilarang oleh penguasa-penguasa di masa itu, karena tulisan yang mereka buat ini sangat menggores hati pemimpin-pemimpin yang tidak lurus, pemimpin-pemimpin yang tidak terima akan pembaharuan yang mereka bawa, sehingga mereka diusir, dibubarkan. Itulah sosok pembaharuan Jamaluddin Al-Afghani. Beliau ini orang yang luar biasa. Beliau ini kepeduliannya terhadap Islam sangat dalam, sangat ingin membangkitkan Islam dari pembaruan yang beliau bawa, baik itu ilmu yang mereka ajarkan, yang beliau ajarkan, kemudian pemimpin yang selalu mereka perhatikan, yang mereka awasi, pemimpin yang salah mereka kritik, pemimpin yang tidak benar mereka lawan. Inilah sosok Jamaluddin Al-Afghani, sosok pembaruan Islam yang luar biasa pada masa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.